Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga pagi hari Anda senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an. Hari ini bersama Ustadz Husein bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, Masya Allah, jauh-jauh dari Surabaya, Ustadz Muhammad Taufik Bajuber. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, nasyukur. Masya Allah, Masya Allah. Baru pertama kali ketemu nih sama Ustadz Muhammad Taufik. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ustadz Muhammad Taufik, ikhwan akhwat, adalah salah satu dai cukup aktif di daerah Surabaya, daerah Malang juga, pokoknya sekitar Jawa Timur ya Ustadz ya. Dan di Jakarta juga, Masya Di Allah. Jakarta juga, Masya Allah ya. Beliau aktif dalam bidang dakwah. Nanti kita gali sama-sama hari ini ilmunya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pentingnya silaturahim. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ikhwan akhwat, hari ini kita akan membahas di bulan Syawal ini, setelah kita kemarin Ramadan, suasananya masih lebaran, di minggu kedua masih suasana kita silaturahim, datang ke sana kemari, mendatangi kerabat kita, mendatangi saudara-saudara kita dari ayah atau dari ibu yang atau rekan-rekan kita yang sudah lama tidak berjumpa. Biasanya momen ini kita gunakan sebagai sarana silaturahim, menyambung kembali hubungan kita dengan rekan-rekan kita. Nah, kita hari ini akan mengkaji seperti apa fadilah silaturahim itu menjalin hubungan, bukan hanya kepada saudara-saudara seibu atau saya, tapi juga kepada umat muslim secara umum. Barangkali Ustaz Husein dulu yang akan memberikan penjabaran. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabbana. Ya karim kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Tamu kita yang spesial pada hari ini amat-amat spesial. Saudara kita Al-Ustadz Ad-Da'iya ilallah yang banyak memberikan kontribusi dalam perjuangan Islam. Beliau bukan hanya berdakwah di Indonesia, bahkan juga menyampaikan dakwahnya di Australia. Ustadz Muhammad Taufik Bajuber. Kita pernah bersama-sama beliau dalam lembaga beliau yang cukup terkenal. Sebelum pandemi itu Nara Kualita Ahsana. Bersama rekan-rekan beliau Ustadz Muhammad Nuh atau Profesor Muhammad dulu yang pernah menjadi menteri pendidikan kita. Dan sekian banyak intelektual di daerah Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Merupakan kebahagiaan bagi saya untuk dapat berkenalan dengan beliau. Dapat berhubungan
sebagai bahagian dari saudara kita, seayah dan seibu yang pernah berkumpul dalam rahim ibu yang sama. Masya Allah. Juga terikat dengan ikatan keimanan yang begitu indah. Pada kajian kita hari ini, kita akan berbicara di seputar silaturrahmi. Kita ucapkan dalam bahasa Indonesia silaturrahim. Orang bertanya, kenapa Ustadz? Dari silaturrahmi berubah menjadi silaturrahim. Kita tahu dalam bahasa Arab, pada saat kita melakukan wakaf berhenti, tidak mungkin kita wakaf dalam keadaan sukun. Tidak mungkin dalam keadaan sukun. Maka harokat dari mim, kasrah dipindahkan kepada sebelumnya. Namanya al-waqfu bin naqli. Kita wakaf dengan memindahkan harokat akhir ya, kemana? Kepada huruf sebelumnya. Jadi silaturrahmi, kita pindahkan harokat mimnya ke ha menjadi silaturrahim. Masya Allah. Namanya al-waqfu bin naqli. Lebih mudah disebutkan daripada silaturrahmi. Nah, silaturrahim ini kita tahu bahwa kata silah artinya jalinan hubungan. Sedangkan ar-rahmu, kita tahu kata ar-rahmu ini menunjukkan makna yang amat indah. Kembali kepada rahmat Allah ar-Rahman ar-Rahim. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, inna hadhihi rahim syajwatun min ismi ar-Rahman ar-Rahim. Sesungguhnya rahim ini merupakan petikan dari namaku ar-Rahman ar-Rahim. Hubungan ini hubungan yang kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan silaturrahmi, hubungan ar-Rahim? Karena kita semua anak-anak manusia, apapun suku, bangsa, warna kulit kita pernah berkumpul dalam rahim yang sama. Artinya kita semua sederajat, apapun suku kita, apapun bangsa kita. Seorang tidak lebih mulia karena sukunya, karena nasabnya. Walaupun dia berasal, katakan dari keluarga nabinya, dia tidak akan lebih mulia dari orang lain. Kecuali kalau dia lebih bertakwa kepada Allah. Sedangkan yang menilai ketakwaan bukan kita, bukan juga manusia, tapi Allah. Maka Allah ingatkan kita, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima yattaqwa. Jangan kalian saling mensucikan diri kalian, menganggap lebih baik dari orang lain. Dia lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi kita semua setara, sederajat, apapun warna kulit kita. Dan ini bukan hanya sebuah slogan, tapi dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang mengangkat martabat Bilal dengan membebaskan dari perbudakan. Dia seorang berkulit hitam dibebaskan dari perbudakan. Duduk sederajat sejajar bersama kaum Quraisy dan pemukanya. Abbas ibnu Abdul Muttalib, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bahkan beliau menjadi tutur cerita dan sejarah yang begitu mulia. Siapa yang mengangkat Bilal? Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan ketakwaannya dan suhbahnya bersama Rasulullah SAW. Sedangkan paman Nabi Abu Lahab dijatuhkan martabatnya walaupun dari pemuka Quraisy. Karena beliau tidak sejalan dengan anjuran seruan Allah dan dakwah nabinya. Bahkan dengan tegas tanpa canggung-canggung Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi watab. Tabbat yada abi lahabi watab. Sungguh celaka, hancur sia-sia kedua tangan Abu Lahab, termasuk Abu Lahabnya. Artinya semua usahanya yang dilakukan sia-sia. Termasuk Abu Lahab. Ada sebagian orang mengatakan jangan suka membaca surah ini sering-sering karena menyakiti Rasul. Salah besar. Rasulullah jiwanya itu bersama Allah dan bersama orang-orang yang mencintai Allah. Dia tidak akan bersama musuh Allah walaupun sang paman. Jadi orang yang membaca surah itu tidak perlu merasa risih, merasa ragu. Karena Abu Lahab bukan dari keluarga nabinya. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Innahu amalun ghairu salih. Artinya innahu kana ya'malu amalan ghairu salih. Dibuang objeknya, ya, dibuang kata kerjanya, amilnya,
maka innahu amalun ghairu salih. Asalnya innahu kana ya'malu amalan ghairu salih. Jadi bagaimana hubungan ikatan di antara kita yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan kita semua dari asal usul yang sama. Ikatan iman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman menurut Allah, di mata Allah yang diakui keimanannya, adalah mereka yang bersaudara dan memiliki rasa persaudaraan dalam iman. Itu yang diakui Allah. Maka kalian bersama-sama harus berjuang memperbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian atas iman, bukan atas kelompok, bukan golongan, bukan madhab, bukan sekte, suku atau bangsa, tapi iman. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian selalu dirahmati Allah. Apa yang membuktikan bahwa persaudaraan di antara kita? Kewajiban kita menjaga silaturahim bukan hanya di antara afrod ailah anggota keluarga, tapi mencakup keluarga besar umat manusia. Diterangkan Allah pada awal surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Kita lihat di sini, wahai umat manusia. Ini bukan hanya terbatas pada bangsa Arab, bukan hanya terbatas pada saat-saat mereka menerima Al-Quran, tapi an-nas ini mencakup qadiman, wa hadiran, wa mustaqbalan. Baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Selagi mereka masuk dalam golongan manusia, maka mereka termasuk dari orang yang dipanggil dan diseru oleh Allah. Jadi kalau Islam dituduh sebagai agama yang rasis, salah besar. Yang berbicara, yang berjuang untuk kemanusiaan, Islam. Oleh karena itu kemanusiaan tidak akan pernah terpisah dari Islam. Yang memisahkan kemanusiaan dari Islam, bahkan mengatakan bahwa kemanusiaan harus lebih diutamakan dari Islam, dia tidak memahami Islam yang sebenarnya. Karena objek dakwah Islam, mereka-mereka yang diajak berbicara oleh Allah adalah an-nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Lalu Allah jelaskan asal-usul manusia ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pasangan. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah ingatkan asal-usul penciptaan kita. Bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya jaga pesan-pesan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari entitas yang sama, yang satu. Pria maupun wanita. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan juga pasangan dari asal usul dan entitas yang sama, bukan dari makhluk asing, agar mereka dapat menyatu dan hidup harmoni. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa, dan Allah kembang biakan pria wanita bersuku-suku berbangsa-bangsa di atas muka bumi, padahal mereka berasal dari sepasang anak manusia yang berasal dari entitas yang sama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita, wattaqullah. Allah ulangi kembali, bertakwalah kepada Allah. Artinya dalam menjalani kehidupan kita, dalam memperlakukan sesama manusia, hendaklah perlakuan kita atas dasar ketakwaan kepada Allah. Alladzi tasa'aluna bih wal arham. Yaitu tempat kalian saling meminta. Kalau kalian abaikan Allah, Allah juga akan mengabaikan kalian. Kalau kalian ingin dikabulkan oleh Allah permintaan kalian, jaga Allah pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari bimbingan dan petunjuk. Hendaklah di hati kalian selalu ada Allah yang menjadi perhatian kalian. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia, dengan keluarga kita, atas dasar ketakwaan, tidak mungkin kita akan berbuat aniaya. Tidak mungkin kita akan menyia-nyiakan saudara kita, sebagaimana sabda Rasul, al-mu'min akhul mu'min la yadlimuhu wa la yakhdhuluh. Seorang mukmin tidak akan menzalimi saudaranya, bahkan tidak akan membiarkan dirinya dalam keadaan teraniaya tanpa memberikan pembelaan dan pertolongan. Wal arhama, setelah Allah mengingatkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Al-arham ini dalam bentuk objek.
Jaga, pelihara hubungan rahim kalian. Dengan sendirinya hubungan rahim di sini bukan sebatas ayah, ibu, ya, anak, dan sanak famili, tapi berkaitan dengan hubungan keluarga besar manusia. Walaupun kita berbeda agama, kita bersatu dalam kemanusiaan. Oleh karena tidak boleh kita zalimi saudara kita yang berbeda agama. Tidak boleh kita menyakiti, bahkan tidak boleh kita menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, kecuali kalau dia melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan teror yang membuat dia kehilangan kehormatannya, bukan dimulai oleh kita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Ini hubungan di antara manusia yang mesti kita jaga. Sayang, jangankan antara kita dengan orang di luar Islam, antara kita dengan sesama muslim terdapat sekat-sekat kelompok golongan yang penuh kefanatikan yang membuat keharmonian kita hilang. Akhirnya dari kuat menjadi lemah, bagaikan pasir yang berserakan, wibawa kita hilang, kita jatuh di hadapan musuh kita. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian saling berselisih. Kalau kita menuju Allah akan bersatu, tapi kalau yang satu menarik kepada dirinya, kemudian ini juga menarik kepada dirinya, bagaimana kita akan mungkin bersatu? Tundukkan hati kita, mudahkan untuk bersatu di jalan Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Bagaimana sikap perlakuan kalian terhadap sesama saudara kalian yang berasal dari ayah ibu yang sama. Oleh karena itu, kata rahim di sini jangan dibatasi oleh batasan yang sempit. Walaupun suku berbeda, apa Anda lupa bahwa kita pernah bertemu dalam rahim ibu yang sama? Pada suratul Hujurat Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, ingat kalian telah kami ciptakan dari pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami yang menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan pilihan kalian. Kalau saat ini diberikan pilihan, tiap orang akan menjadi apa? Memilih suku yang terbaik, bahkan ingin menjadi anak Nabi yang terkemuka. Oleh karena itu, di saat dia mendapatkan kemuliaan, bukan pilihannya, tapi cobaan, ujian dari Allah. Apakah kita bersyukur? Apa tidak? Sebagaimana ucapan Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nah, sikap kita yang akan menentukan mulia atau tidak. Kalau kita bersyukur, Allah muliakan kita. Kalau kita sombong dan ingkar, Allah jatuhkan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia dari kalian yang paling bertakwa. Dan Allah yang akan menilai ketakwaan kita, bukan kita. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah maha tahu, lagi maha meliputi segala sesuatu. Ada satu pun yang tertutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat nampak dan terang-terangan. Maka berbahagia sekali orang-orang yang menjalani kehidupan dengan bertakwa kepada Allah. Dia menjaga hubungan rahimnya, umurnya akan dipanjangkan. Dosanya akan diampuni. Rezekinya akan diluaskan. Tidak mungkin orang yang menjaga hubungan rahimnya, hidupnya akan sia-sia. Dan Allah akan jauhkan dirinya dari azab dalam kehidupan dunia dan siksa di hari akhir nanti. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk selalu berkomunikasi, mempergunakan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah diumpamakan bagaikan pohon yang tinggi dengan dahan rantingnya menjulang di angkasa, memberikan keteduhan, akarnya yang kokoh kuat, dan buahnya yang tak pernah sama sekali berhenti dan tak mengenal musim. Ini merupakan buah dari kalimah thayyibah. Maka bersama-sama marilah kita sebagai kaum muslimin melepaskan pakaian-pakaian kefanatikan terhadap kelompok golongan, terhadap ras, kebanggaan terhadap kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Rabbul Izzati wal Jalal, memandang saudara kita, apapun warna kulit mereka, sebagai saudara yang mesti kita jaga. Dan mereka berhak untuk mendengarkan yang terbaik dari apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan ini mengajak kita dan mengingatkan kita semua untuk menyatu dalam pertentangan perselisihan saat ini. InsyaAllah Ustaz Taufik Bajuber atau Ustaz Muhammad Taufik Bajuber akan menyempurnakan, memaparkan bagaimana keindahan silaturahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka
على سيد المرسلين نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك الإخلاص في النية وأسألك السداد والتوفيق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. Alhamdulillah, Ustadz Hussein sudah memaparkan begitu jelas bahwa silaturahmi bukan saja penting tapi kebutuhan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu mengutamakan silaturahim sesudah iman. Inna ahabbil a'mali ilallah al-imanu billah thumma silaturahim. Thumma al-amr bil ma'ruf. Thumma nahy 'anil munkar. Wa abghadil a'mal qati'atir rahim. Wal iyadu billah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sering dalam banyak kesempatan mengatakan silaturahmi itu bukan saja kebutuhan kita sebagai pelengkap Idul Fitri ya. Tapi mustahil ada orang masuk surga bagaimanapun santrinya kalau dia pemutus silaturahim. Diumumkan oleh Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Betul. Jadi ini sesuatu yang luar biasa pentingnya. Kita hari ini saya sebetulnya tidak ada maksud untuk berceramah di sini. Saya ingin bersilaturahmi dengan Ustadz saya ini. Sudah lama nggak bertemu. Jadi ini adalah produk dari silaturahim. Dan insya Allah Allah meridhoi apa yang kita kerjakan ini. Insya Allah. Ada ungkapan para ulama, ma'aradahullah waqa'ah. Wa ma waqa'ah aradahullah. Ini hari ini dikehendaki oleh Allah saya berbicara di sini dengan Ustadz Hussein ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi kita berbicara tentang silaturahim. Saya pikir memang luar biasa silaturahmi. Rasulullah sampai meletakkan silaturahmi itu sesudah iman ya. Kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar kalau diawali dengan silaturahim. Bagaimana mungkin kita mau mengajak orang baik kalau hubungan kita tidak baik? Ya Allah, luar biasa ini. Dan Allah paling tidak suka dengan orang yang memutuskan silaturahmi itu. Maka saya pikir salah satu yang membuat banyak orang di zaman sekarang ini ya, zaman keterbukaan medsos ini ya, kalau kita lihat betapa krisisnya ini masalah silaturahmi, banyak sekali orang bertengkar, banyak sekali orang berbohong, banyak sekali orang cuman pencitraan saja. Ini setiap hari, konsumsi setiap hari manusia sekarang itu adalah medsos ini. Maka tidak perlu diragukan bahwa medsos ini kalau tidak diislamkan, kita akan semakin sulit hidup ini sekarang. Medsos ini memerlukan Islam. Karena Islam ini adalah agama yang diperlukan oleh semua orang. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah menyatakan itu. Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini diutus untuk semua orang, sya'a am aba, siapa saja. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Allahu akbar. Beliau membawa kabar baik. Kalamuhu rahmah. Sulukuhu rahmah. Wa huwa nabiyyur rahmah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seringkali Islam yang disebut rahmatan lil alamin ini disalahgunakan ya. Jadi ada orang misalnya mengganggu Islam, tidak boleh kita melawan mereka, kita kan rahmatan lil alamin. Ini konyol sekali ini. Rahmatan lil alamin ini adalah yang dibutuhkan untuk membuat dunia ini damai. Dunia ini bermasalah ya karena rahmatan lil alaminnya itu tidak diimplementasikan. Jadi tapi ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia ini tidak memahami ini. Atau barangkali memang tidak mau belajar tentang ini. Bahkan tidak sedikit yang benci dengan Islam ini. Maka tugas kita
sebagai penerus perjuangan Sayyidil Mursalin Muhammad SAW adalah mengenalkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidil Mursalin Muhammad SAW dengan pendekatan-pendekatan yang rahmah, berkasih sayang. Saya pikir Idul Fitri di Indonesia ini, Ustadz Hussein, sulit ditandingi. Sebab di dunia ini tidak ada umat Islam yang lebih banyak dari Indonesia. Jadi betul-betul kalau sudah Idul Fitri ini, sampai orang di luar Islam pun itu memanfaatkan silaturahmi ini. Saya seringkali berbicara di forum yang heterogen. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang buka bersama. Biasanya kan buka bersama itu ya mungkin 50 orang, 100 orang lah satu kantor ini. Saya pernah diundang, Ustadz, ini yang hadir ini kira-kira 600-700 orang. Terus saya tanya kepada penyelenggaranya, banyak sekali yang diatur. Ya Pak, ini rekanan-rekanan juga diundang. Apa mereka ini semuanya puasa? Enggak Pak. Barangkali 40% bukan orang Islam ini. Lalu saya mengatakan dalam kesempatan itu, saya katakan, ini saya baru sekarang ini menghadiri satu undangan buka bersama yang hadir sampai 700 orang. Tapi saya sekedar mengenalkan saja ya, bahwa Islam itu memang agama untuk semua orang. Mau atau tidak mau. Tapi, la ikraha fiddin. Islam tidak memaksa orang kamu harus, tapi saya kenalkan saja bahwa orang untuk bisa menjadi baik itu perlu berpuasa, saya bilang gitu. Karena yang merusak manusia ini adalah nafsu yang tidak terkendali. Jadi puasa itu saya kira kebutuhan. Sebagaimana Islam itu kebutuhan, puasa itu juga kebutuhan. Nah, silaturahmi itu juga kebutuhan. Manusia itu social being. Manusia itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Guru perlu murid, murid perlu guru, suami perlu istri, anak perlu orang tua, dan seterusnya. Kita bertetangga juga begitu. Saya katakan, Anda mungkin ini kepada orang-orang yang barangkali kebetulan bukan Muslim ya. Di dalam Islam itu Rasulullah SAW pernah diingatkan berulang kali oleh Jibril tentang tetangganya sampai Rasul mengatakan, saya mengira jangan-jangan ini dapat warisan. Coba bayangkan. Ketetanggaan ya, di dalam Islam itu. Siapapun tetangga Anda harus diperlakukan, dihormati sebagai tetangga, punya hak mereka itu. Ini ajaran Islam. Jadi saya tidak ragu sedikit pun bahwa silaturahmi itu sangat diperlukan sampai kapanpun kalau kita menginginkan kehidupan yang sejahtera, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian dari akhlak yang utama. Akhlak yang utama itu adalah kita menghargai orang, kita mengasihi orang. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Idza aradtum rahmati farhamu khalqi. Allahu akbar. Rasulullah mengatakan, kamu rahmati semua yang ada di bumi ini. Semua, bukan hanya manusia. Kucing pun kita rahmati. Hadza huwa dinuna. Kemudian Allah menyatakan, idza aradtum rahmati farhamu khalqi. Kalau kalian itu ingin mendapatkan rahmatku, kata Allah, kamu rahmati makhluk Allah ini semuanya. Kita merahmati semuanya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan alam ini. Kalau alam itu tidak kita rahmati, kita nanti akan menjadi bermasalah kita ini. Jadi Islam itu luar biasa yang terkait dengan silaturahmi ini, maka seharusnya lah kita sebagai orang yang kebetulan, ya, kebetulan, dan kita harus bersyukur ini. Kebetulan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan Islam ini. Ini fadl minallah, ada fadl minallah. Saya Ustadz Hussein ini dengan ilmu yang sedikit yang saya miliki, tapi terkondisikan diminta untuk berbicara tentang Islam ini luar biasa, dan harus kita berseragam bahwa menyampaikan Islam itu dengan cara yang penuh kasih sayang, dengan pendekatan yang baik, dan begitulah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ketika kita menghadapi orang fasik, menghadapi orang mulhid. Kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu lalu kita benci orangnya, bagaimana kita bisa berdakwah? Rasulullah berdakwah dengan semua orang itu dengan cara rahmatan lil alamin ini. Pendekatannya pendekatan kasih sayang.
Jadi bukan kemudian kita benci orangnya, kita hanya benci perilakunya. Tapi orangnya tetap kita tarik. Orangnya kita ajak untuk bisa berislam dengan baik. Mungkin sementara ini dulu. Masya Allah. Ustadz Muhammad Taufik, tadi saya sempat sebutkan bahwa orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Itu kriterianya seperti apa, Ustadz? Orang yang memutuskan silaturahim itu? Jauharuddin, ya. Apa itu jauhar, Ustaz? Yang paling inti agama. Apa? Inti agama itu al-ittisal billah. Al-ittisal billah, ya. Jadi al-ittisal billah ini yang paling penting. Nah, Allah di dalam hadits qudsi menyatakan bahwa syaqaqtur ar-rahim min ismi. Faman wasalaha wasaltu wa man qata'aha qata'tu. Jadi kalau orang itu memutuskan silaturahmi, nanti rahmat itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyambung silaturahmi nanti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang terkenal Rasulullah, kalau saya buat mudah aja kalimatnya itu, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amali. Wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmati. Allahu akbar. Rasulullah mengatakan amalmu ansih itu tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Terus mereka kan heran, wala anta ya Rasulullah, wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah mempertegas nadkhulul jannah birahmatil maula. Jadi kalau kita itu qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi, kita nggak suka dengan orang yang suka memutuskan silaturahmi. Bagaimana Allah akan suka? Salah satu tanda bahwa Allah itu suka kepada kita, nahnu mahbub indan nas. Kalau orang itu dibenci, Anda tidak mungkin suka mendengar orang yang Anda tidak suka. Iya kan? Jadi ini penting sekali. Kita memahami ini penting sekali. Kita kalau misalnya ada acara, masa musuh Anda mau diajak datang ke rumah kita? Nggak suka. Ini hati nggak bisa. Kalau bahasa milenial sekarang itu tidak chemistry. Iya Ustaz ya? Tidak nyambung begini ya. Subhanallah. Begitu. Ada satu istilah milenial juga nih karena saya sebutkan. Ada namanya toxic relationship, toxic friendship, atau hubungan yang akan membuat kita lebih buruk begitu. Terracuni ya, toxic. Toxic. Teman yang akan membuat kita mengarah kepada keburukan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Bahkan saudara yang sering mengajak kita kepada keburukan dan kemaksiatan atau mengganggu mental kita, mengganggu kehidupan kita, mengganggu fisik kita. Apakah memutuskan hubungan dengan mereka-mereka itu termasuk memutuskan silaturahim, Ustaz? Satu sen atau barangkali satu. Terus. Kita harus bedakan antara bersahabat dengan seseorang dan berkomunikasi. Kalau kita bersahabat, kita pilih orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ya bahwasannya sahabat itu berpengaruh terhadap apa? Sahabatnya. An-nas ala dini khalilih. An-nas ala dini khalilih. Oleh karena itu pepatah Hadramut mengatakan manjalas danas. Orang kalau bergaul dengan seseorang, sahib. Dia pasti akan terpengaruh oleh perangai sahabatnya. Dan Nabi telah memberikan perumpamaan tentang al-jalis as-salih. Teman duduk atau sahabat yang soleh. Seperti pedagang minyak wangi. Walaupun kita nggak beli, kita ikut mencium aroma yang semerbak. Beda dengan al-jalis as-su. Walaupun kita tidak melakukan perbuatannya, diumpamakan oleh Rasul bagikan seorang pandai besi. Kalau kita bersahabat duduk dekat dengan dirinya, waktu dia mengelas pasti percikan-percikan apinya apa? Atau seorang perokok. Pada saat dia merokok, kita duduk bersama-sama dia. Mengganggu kita. Kita pulang ke rumah, keluarga tanya, kamu habis merokok? Padahal kita nggak merokok. Betul nggak? Oleh karena itu dalam bersahabat, berteman, kita harus memilih teman yang baik. Maka orang Arab mengatakan, la tasal anil mar'i, wasal an qarini, wa kullu qarinin yaktadi bil muqarini yaktadi. Jangan kamu tanya seseorang, jangan tanya tentang dia.
Tapi tanya siapa teman-temannya? Karena setiap orang tuh pasti akan mengidolakan teman-teman. Oleh karena itu pasangan kita, suami atau istri harus hati-hati. Ya. Harus berhati-hati. Berhati-hati. Jadi dalam bersahabat kita diperintahkan untuk memilih sahabat yang soleh, yang memberikan motivasi yang baik, bisa kita lupa diingatkan. Begitu pula sebaliknya terhadap teman kita. Tapi amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita lakukan sebagai kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap mukmin. Baik mereka orang yang fasik, baik dari kalangan bawah, menengah ataupun atas, kita sampaikan amanat Allah. Diterima tidak diterimanya, itu menjadi apa? Tanggung jawab mereka, kewajiban kita menyampaikan. Tapi berteman kita pilih di antara mereka orang-orang yang betul-betul bertakwa pada Allah. Jangan memilih teman dari kekayaannya, dari kedudukannya, atau karena dia suka menyenangkan kita. Ini penting betul-betul untuk kita jaga. Tadi menarik sekali yang Ustaz Muhammad Taufik sampaikan. Bahwasanya seorang tidak akan masuk ke dalam surga hanya dengan mengandalkan amalnya. Lalu sahabat bertanya, begitu pula kamu wahai Rasulullah, begitu pula saya, kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Ini kata rahmat yang amat indah. Ini bukan berarti Rasulullah SAW dalam amalnya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintahnya. Ini jauh dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pada setiap perintah Allah terdepan. Pada larangan Allah beliau yang terjauh. Kalau beliau katakan melakukan sesuatu ditegur oleh Allah, bukan karena melanggar perintah Allah, tapi yang Rasulullah lakukan ijtihadnya sebelum datang bayan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bayan. Begitu datang bayan dari Allah bahwa ini ya, katakan tidak baik, lakukan yang terbaik yang Allah tunjukkan, Rasulullah langsung mentaati Allah. Tapi kalau kita berbicara mengenai amal Nabi, katakan Nabi sepanjang hidupnya, diperpanjang usianya 100.000 tahun. Dengan nikmat kemuliaan yang Allah berikan pada Nabinya, amal Nabi tidak akan mampu untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Nabi yang mengatakan subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athlaita 'ala nafsi. Kenapa? Karena kita manusia seperti Imam Ali Zainal Abidin katakan, ya Allah, bagaimana saya akan dapat melunasi syukur padamu? Setiap saya bersyukur padamu, satu kali kamu balas dengan nikmat yang berkali-kali. Betul enggak? La in syakartum lazidana. Begitu kita mengatakan lakal hamdu, pada saat itu berhutang lagi pada Allah, karena pasti Allah akan balas kita dengan lebih baik. Nah, Nabi dengan ketaatannya kepada Allah dibanding dengan nikmat kemuliaan yang Allah berikan baginya di dunia maupun di akhirat, tidak sebanding dengan amal beliau. Betul enggak? Tidak ada satupun orang masuk ke dalam Islam, bayi lahir sebagai orang yang beriman, kecuali Nabi memiliki saham. Ini semua karunia dari Allah. Allahu Akbar. Betul enggak? Alhamdulillah. Jadi Nabi mengatakan kalau saya bergantung pada amal saya di hadapan nikmat yang begitu besar, tak mungkin saya akan masuk ke dalam surga. Betul enggak? Maka Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Orang beranggapan Nabi melakukan dosa. Padahal Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, dari mulai beliau dalam kandungan ibunya pun dijaga, dipelihara oleh Allah dan dikawal oleh para malaikat. Jadi maksud adzambu di sini bukan berarti Nabi melakukan dosa beda dengan apa yang kita lakukan. Tapi Nabi mengakui tidak mampu untuk melaksanakan haqqus syukri lillahi tabaraka wa ta'ala sebagaimana mestinya. Jadi Nabi mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Nabi melakukan pelanggaran seperti kisah-kisah yang tidak masuk akal yang diceritakan mengenai kisah para Nabi dalam perjanjian lama dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Nabi mendapatkan pujian pengakuan dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi kalau Nabi masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, apalagi kita tanpa rahmat Allah, yastahil alaina an nadkhulal jannah. Ya, betul. Lalu bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dari orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau kita menjaga hubungan silaturahim di antara keluarga besar umat manusia, rahmat Allah akan turun. Begitu kita putuskan, Allah akan putuskan kita dari rahmatnya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan,
ketika Nabi sedang berkumpul bersama para sahabatnya, beliau mengatakan la yujalisna qati'ur rahim. Jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan rahim. Rupanya Allah kirimkan pemberitahuan ya, kepada Rasulnya bahwa di majelis ini ada orang yang memutuskan rahimnya. Rasulullah memberikan pendidikan langsung praktis, tidak menyebutkan nama. Satu orang langsung bangun, meninggalkan majelis. Berapa lama kemudian kembali ke majelis. Rasulullah tanya, min aina aqbalt? Dari mana kamu datang? Dia mengatakan, ya Rasulullah, insaraftu. Saya keluar liusliha baini wa baina khali. Antara saya dan paman saya ada masalah. Kau mengatakan la yujalisna qati'ur rahim. Ya Allah. Jangan majelis kami terdapat orang yang memutuskan rahim. Lianna rahmatullah la tanzi wa la ala qaumin fihim qati'ur rahim. Luar biasa silaturahmi. Karena rahmat Allah tidak akan turun pada satu kaum kalau ada di tengah-tengah mereka orang yang memutuskan rahim. Bagaimana kalau kaum yang memutuskan rahim? Jadi dia buru-buru keluar memperbaiki hubungannya, baru kembali kepada Rasulullah SAW. Ini pendidikan Rasul yang luar biasa. Sedangkan kita di antara keluarga, di antara tetangga, di antara sesama Muslim, kenapa yang dikedepankan kebencian, permusuhan dan kecurigaan? Oleh karena itu perlu kita sosialisasikan suratul Hujurat dengan adab yang Allah ajarkan untuk tidak bercuriga, tidak mengolok-olok, tidak mengumpat, tidak juga memberikan julukan yang tidak patut, tidak berburuk sangka, tidak mencari-cari kesalahan saudara kita. Bahkan seharusnya kalau kita melihat aib seseorang, tutup dan jaga lisan kita. Allah akan tutupi juga kejelekan, keburukan kita. Oleh karena itu, sering orang bertanya, kenapa Islam seperti ini, tapi umat Islam kok seperti itu? Ini kan fakta yang ada. Di dalam sebuah diskusi ilmiah ya, pernah saya ikuti di televisi, ada tokoh-tokoh, katakan ulama kelas dunia, membicarakan masalah ini. Islamuna, dinuna, rahmatan lil alamin. Tapi kenyataannya perang saudara di negeri Arab dan ini apa yang terjadi? Ada seorang yang menjawab di antara ulama-ulama itu yang menarik perhatian. Dia bilang banyak orang yang tidak cinta kepada Nabi. Salah satu sebab. Kemudian banyak orang yang zikirnya terlalu sedikit. Jadi hatinya itu tidak gampang luluh, keras. Qasiyal qalb. Ya. Jadi memang kalau kita kembalikan kepada Al-Quran ya, Allah juga menyatakan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Jadi misalnya kita kerahkan dunia ini, harta yang ada untuk memadukan saya dengan Ustaz Husaini nggak bisa. Perlu ta'lif Rabbani. Oleh Ustaz. Betul. Jadi ada perekat Rabbani. Dan ini saya kira harus tumbuh dari keikhlasan. Makanya law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulub walakin Allah alafa bainahum. Yang merekatkan ini Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin yang tidak kalah pentingnya ya, kita perlu tahu apa penyebab ini. Kok banyak orang yang memutuskan silaturahmi, banyak orang tidak suka. Yang pertama itu al-kibir. Betul. Kibir. Nggak mungkin orang sombong mau bersilaturahmi. Apalagi kalau dia pangkat, dia kaya, dia merasa terhormat, dia nggak bakalan dengan mudah minta maaf kepada orang di bawahnya. Jadi kibir ini sudah nggak ada tempat di surga bagi orang kibir. Waliyadzubillah. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Jadi surga memang bukan untuk orang-orang yang kibir ini. Na'udzubillah min dzalik ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibir. Ini bahaya sekali. Jadi surga tidak mau menerima orang sombong. Walaupun darah itu apa Ustaz? Molekil kecil sekali. Harus dibersihkan. Saya lama itu. Kenapa Rasulullah begitu keras ya memberi peringatan pada orang sombong ini ya. Ada seorang ulama yang sering bukunya saya baca namanya Muhammad Ratib Nabulsi. Bagus sekali dia memberi penerangan. Dia bilang
Kenapa? Dia ditanya, kenapa? Kibir walaupun darah, nggak ada tempat di surga. Dia bilang karena orang yang sombong itu ya tanakut ma'a sujudi. Kita setiap hari ini meletakkan ini, kening ini, sujud ini, itu supaya kita tahu di mana kita ini di hadapan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbaru min kulli kabir. Kalau kita pakai berani pegang-pegang sifat Allah ini, nggak ada tempat di surga. Dan yang kedua, su'idzan. Bersangka jelek pada orang. Bagaimana mau silaturahmi? Belum apa-apa kita sudah bersangka jelek. Ini yang menghambat silaturahmi, Ustaz. Kemudian yang ketiga, al-hasad. Menghasut. Ya. Betul. Dan ini penyakit. Al-hasad la yasud. Al-hasad la yasud. Jadi kita perlu tahu ya. Perlu tahu penyakit-penyakit yang membuat orang itu tidak bersilaturahmi. Dan batasan waspada sama suudzon itu apa sih? Waspada itu orang yang awas ya, memahami jangan sampai kita terperosok karena perilaku seseorang ya. Tapi suudzon itu pagi-pagi dia sudah bersangka jelek. Belum apa-apa sudah bersangka jelek. Lihat orang kacamata hitam semuanya. Nah iya, jadi kacamatanya perlu diganti. Kalau kacamata hitam, semuanya jadi hitam. Jadi memang ini Menarik sekali nih, menarik. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi peringatan buat kita juga para ustadz, termasuk saya pribadi. Memang hati di saat lengah dari Allah Subhanahu wa taala akan berubah menjadi keras. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. ya Allah, Allahumma sallimna. Lama kita tidak mengingat Allah, tidak mengkhusyukkan diri kita juga untuk membaca ayat-ayatnya, akhirnya hati mengeras. Begitu mengeras, mulai muncul penyakit macam-macam, sombong, hasud, buruk sangka terhadap sesama saudara kita. Ini mengakibatkan benci, akhirnya baghdha. benci juga, wal'iyadzubillah. Padahal sudah mengatakan wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, Ya wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadi ayat hadis begitu banyak, tapi kita abaikan. Ada Profesor Baharul mengatakan, kenapa umat ini tidak bisa betul-betul untuk mengutamakan persatuan? Jawabannya secara simpel. Kita terhadap sesama umat Islam selalu memperhatikan perbedaan, pertentangan, perselisihan, dan hal-hal yang buruk. Tapi anehnya terhadap orang di luar Islam, kita diperintahkan katanya, dianjurkan untuk melihat hal-hal yang positif dari mereka untuk dapat kita bersatu, berkomunikasi antar agama. Mengherankan. Kenapa di antara umat Islam tidak melihat persamaan? Saya bersyukur pada Allah kalau kumpul di masjid berteman dengan saudara saya yang bersyahadat an la ilaha illallah, yang melakukan sholat bersama-sama. Adapun sholatnya dia dengan kunut, tidak kunut, meletakkan tangannya di sini atau di sini, tidak penting. Bersyukur alhamdulillah kita dikumpulkan dengan saudara seiman. Coba kalau seandainya kita hidup dalam keadaan ketakutan. Di mana kita minoritas, mau sholat pun sembunyi-sembunyi dalam ketakutan, menampakkan juga identitasnya sebagai muslim penuh ketakutan. Bagaimana perasaan kita? Kenapa nggak mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar? Oleh karena itu bahasa komunikasi yang baik bersama teman kita. Kalau kita melihat ada yang berbeda, kenapa tidak mengajukan pertanyaan apa dasarnya? Mungkin kita bertambah ilmu dengan ilmu yang dimiliki, betul nggak? Atau dia bisa memperbaiki kesalahannya juga bil kalimah at-thayyibah. Juga yang tidak kalah pentingnya Ustaz ya, bainal ulama wal asatidz ini. Al-ilmu rahimun baina ahli. Betul. Itu gaul ulama barangkali, bukan hadis itu. Bukan. Ya. Tapi jadi orang yang berilmu itu seharusnya itu saling berkooperasi begitu ya. Yang kurang ditambah, yang lebih tapi dengan cara yang kasih sayang. Bukan yang saya lihat sekarang ini ya, yang saya amati, kalau misalnya ada ustadz salah, ya, itu kan wajar saja. Al-insan mahalil khata' wan nisyan. Lalu ada ustadz lain, ini saya mohon maaf dulu kepada asatidz dan ulama ini, ya. Saya mohon maaf yang banyak. Ya. Misalnya akan mengoreksi ini, itu di forum, di arena publik. Semua orang melihat. Kemudian arahnya itu bukan ingin meluruskan lalu barangkali ada perbedaan dalil atau apa, tapi ingin menyudutkan. Menjatuhkan ya. Nah, ini yang bahaya ini.
akhirnya terjadi hubungan yang tidak harmonis, bahkan sampai pada permusuhan antara ustadz. Nah, masing-masing ustadz ini kan punya pengikut. Jadi akhirnya pengikut di sini dengan pengikut di sini, ini musibah ini. Musibah ini. Jadi harusnya ustadz-ustadz dan para ulama ini memberi contoh yang baik, begitulah. Jangan saya dengan Ustadz Hussein mungkin tidak semuanya saya sependapat, beliau juga begitu. Saya dengan beberapa ustadz, saya datang ke rumahnya, ustadz ngomong begini, gimana ini? Diskusi kita. Madzhab arba ini loh. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Tidak seragam ini. Kan tidak seragam. Muridnya Imam Malik, ustadznya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Tapi mereka antara satu dengan yang lain saling menghormati. Hada dinuna. Jadi nggak mungkin manusia dibuat seragam, itu nggak mungkin. Tapi marilah kita yang ada ungkapan dari para ulama itu laisa kullu dzakiyan biaqil. Jadi orang cerdas itu belum tentu akil. Ya. Saya nggak bisa menerjemahkan itu. Akil ini bagaimana? Yang penting kita harus menjadi orang yang akil, apalagi para asatidz, para ulama. Jadi marilah kalau kita itu berbeda bukan kemudian dijadikan bahan untuk bermusuhan, tapi berdiskusi. Barangkali apa yang kita anggap salah ini, apa yang kita anggap salah dari orang itu belum tentu salah benar loh. Jangan-jangan yang mengoreksi malah salah. Sama ya Ustaz? Betul. Ya, ini yang perlu Dan komunikasi di antara para ustadz ini yang paling lemah dan rapuh. Nah, ini. Dampaknya Ya, seperti yang Antum bilang tadi, kadang-kadang sudah merasa banyak muridnya, banyak pengikutnya kita, atau populer melalui medsos. Itu berat untuk bisa mengakui kesalahan. Berat sekali. Dan ini cobaan yang paling berat buat para alim ulama. Mudah-mudahan seperti yang Ustaz Taufik tadi katakan, kita bisa membiasakan diri menggunakan lughatul hiwar. Betul. Bahasa dialog. Bukan jidal ya Ustaz. Bukan jidal. Kalau jidal ini Iya. Mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama beliau. Mudah-mudahan saya berterima kasih. berkumpul. Saya berterima kasih. Kita harapkan juga mudah-mudahan walaupun tidak langsung, kita bisa online. Antum bisa menyampaikan ceramah antum di mana? Di Surabaya. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan. Allah taqabbal minna. Amin. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Taufik. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Makasih juga Ustaz Bajri sudah menemani, makasih juga Kang Atep dan asistennya siapa nih? Asisten barunya Kang Atep, Masya Allah. Ismi, Masya Allah. Makasih juga Kang Anis Mualim di meja operator. Alhamdulillah. Dan jazakumullah khairan jazaa ikhwan akhwat yang sudah mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya Ishal Kaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan.